Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ruang belajar Sabodoting. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Mereka yang menanam padi berharap akan memanen padi. Demikian juga yang menanam jagung, sagu, ataupun yang lainnya. Mereka akan berharap untuk memanen apa yang mereka tanam. Begitupun dengan kita yang hidup di dunia ini. Maka pada akhirnya kita semua akan berharap mendapatkan semua yang terbaik dari apa yang telah kita perbuat. Dan tentu kita semua akan memanen pahala atas apa yang kita tanam selama hidup di dunia. Hal ini sangat sesuai dengan pesan baginda besar Nabi Muhammad SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, maka kelak yang akan kita panen di akhirat pun adalah keburukan. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Dan kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, akhirnya semua pun akan mati, hancur dan menghadap kepada Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan sekalipun, semua akan mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Dalam hal ini, perlu kita pahami bahwasanya kiamat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil yang terjadi misalkan kematian yang menimpa seseorang atau sebagian umat manusia. Misalnya seseorang yang mati karena penyakit, karena kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu peristiwa yang terjadi kepada semua makhluk, yaitu kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia yang porak-poranda, rusak, dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta, tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita semua, maka
tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Maha besar Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat keempat dan kelima. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1 dan ayat 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Semua makhluk akan binasa kecuali makhluk yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Dan yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Maka dari itu semua, kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani akan terjadinya hari kiamat, alangkah lebih baiknya mulai saat ini kita mempersiapkan segalanya, segala amal kebaikan kita untuk hadapi kehidupan yang kekal abadi. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe untuk membantu membangun channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.